Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan proses pengolahan data dari awal hingga akhir, mulai dari pengumpulan data, pre-processing data, pengolahan data di RapidMiner, maupun pengolahan data di Excel secara manual. Mungkin langsung saja ke pengumpulan dataset, di mana kami di sini mengakses link SIM Pohon Semarang. Nah, kami gunakan website yang paling atas, yaitu SIM Pohon UPTD Pertamanan Wilayah 6 Kota Semarang. Nah, di sini terdapat jenis pohon yang bisa kita gunakan untuk menyortir dataset tersebut. Nah, di sini kami memilih untuk menggunakan dataset pohon mahoni. Jadi kami melakukan sortir. Pertama kami klik pohon, lalu di sini kita klik pohonnya jenis apa. Di sini jenis mahoni. Kemudian kita sortir. Nah, setelah kita sortir, kita lakukan ekspor data. Nah, setelah datanya telah diekspor, buka data tersebut. Nah, di sini datanya masih kurang rapi dan tidak beraturan. Nah, jadi kita harus memperbaiki data tersebut agar lebih rapi dan siap digunakan untuk pengolahan data. Jadi kita buka lagi Excel baru. Nah, di sini kita tinggal uh, sortir yang mana data yang kita butuhkan dan tidak. Seperti contohnya di sini ada atribut keterangan, di mana kita tidak membutuhkan atribut keterangan. Jadi di sini kita tinggal skip aja data atribut keterangan. Dan atribut nomor. Jadi kita hanya menggunakan atribut pohon, jarak, diameter, tinggi, dan status. Jadi kita copy dulu atribut pohon, lalu kita pindahkan ke Excel yang baru. Lalu dirapikan. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan 3 atribut selanjutnya, yaitu jarak, diameter, tinggi. Jadi kita copy, kita masukkan ke Excel yang baru. Kemudian kita juga membutuhkan label. Nah, di sini labelnya adalah status, di mana status ini ada 3 keterangan, di mana ada aman, sedang, dan bahaya. Kita copy statusnya, lalu kita masukkan ke Excel yang baru. Nah, di sini datanya sudah kita pindahkan dan cukup rapi. Tapi ada beberapa data yang memiliki missing data. Jadi kita harus membersihkan beberapa data yang ada missing datanya. Jadi seperti data ini kita jadi tidak menggunakannya karena terdapat missing data yaitu di atribut diameter dan tinggi. Jadi kita hapus. Kemudian di sini terdapat data keterangan tidak ada nama lokasinya dan tidak ada data atribut tingginya. Lalu kita hapus. Lalu kita cek kembali apakah ada data yang memiliki missing data lagi. Nah, di sini sudah tidak ada data yang memiliki missing data. Kemudian kita rapikan kembali data tersebut. Nah, di sini kita ingin memisahkan atribut ID yang menempel pada kolom pohon dan lokasinya. Jadi kita ingin memisahkan atribut yaitu lokasi, pohon, dan ID-nya. Nah, di sini kita bisa pinggirkan dulu beberapa atribut ini ke sebelah sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan, pertama kita blok dulu. Setelah kita blok, kita bisa menggunakan namanya fitur data, lalu kita klik text to column,
baru kita klik delimited, kemudian kita next, terus kita klik other. Nah, di sini kita lihat pemisahnya apa. Nah, di sini ada pemisah yaitu strip, jadi kita gunakan strip. Nah, di sini sudah terpisah, tinggal kita klik next, lalu kita klik di mana kita ingin menaruhnya, kita taruh di B. Nah, kemudian kita finish. Kemudian datanya akan pindah ke data yang B. Kemudian data yang ini kita hapus. Nah, data tersebut sudah terpisah. Kemudian kita rapikan kembali. Nah, di sini ID sama pohon masih menyatu. Jadi kita perlu memisahkan kembali. Jadi kita blok lagi. Nah, kemudian kita sama seperti cara sebelumnya, yaitu menggunakan text to column. Baru kita delimited. Klik next. Kemudian di sini kita lihat pembatasnya itu menggunakan apa. Di sini menggunakan titik 2. Jadi kita menggunakan titik 2. Kemudian kita next. Nah, kita ingin menaruh data ini di mana, kita taruh di sini. Baru kita finish. Nah, ID-nya sudah terpisah dengan pohon. Nah, di sini pohonnya adalah pohon mahoni semua. Jadi kita nggak perlu menggunakan atribut pohon karena sudah jelas kita mau menganalisis data set yaitu data pohon mahoni. Jadi kita nggak perlu atribut pohon mahoni. Jadi kita perlu hapus. Nah, jadi di sini kita mendapatkan dua atribut yang terpisah yaitu lokasi pohon tersebut dan ID pohon tersebut. Nah, kita tinggal rapikan kembali. Kemudian kita taruh kembali di situ. Lalu ID-nya di sebelah kiri. Nah, baru kita pindahkan kembali ke tempat awal. Baru dirapikan. Baru tambahkan di sini ID. Lalu dirapikan kembali. Nah, dataset yang awalnya berantakan sudah kita rapikan dan di sini didapatkan jumlah datasetnya yaitu sebanyak 228 dataset. Kemudian kita tinggal save data tersebut. Kita simpan. Kita beri nama dataset. Nah, kemudian setelah kita simpan dataset tersebut, kita harus ubah format dataset yang awalnya Excel menjadi CSV agar bisa diolah datanya di RapidMiner. Jadi kita perlu save kembali. Dan kita ubah di sini menjadi CSV. Kita save. Datasetnya pun udah dirapikan dan tidak berantakan dan siap digunakan untuk diolah datanya di RapidMiner. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data di RapidMiner. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pre-processing data, di mana data yang awalnya berantakan sudah siap untuk diolah. Nah, di sini kita tinggal import data yang sebelumnya sudah kita pre-processing. Langsung saja kita klik My Computer, kita cari lokasi dari dataset tersebut. Nah, setelah ketemu, kita harus pilih dataset yang berformat CSV. Kemudian, di sini kita dapat melihat preview dari dataset tersebut. Kita klik Next. Kemudian kita harus mengatur beberapa role dari atribut dataset, di mana ID kita harus atur role-nya menjadi ID, dan status kita atur role-nya menjadi label. Nah, setelah kita mengatur role ID dan status, kemudian kita tinggal cek datanya. Jika aman, kita tinggal klik Next, dan kita simpan dataset tersebut lokasinya di mana. Nah, kita bisa menggunakan local repository. Di sini kita bisa langsung buka aja
file to bus dan kita simpan dan klik finish. Nah, di sini datasetnya sudah kesimpan di repository. Kita klik aja ke desain. Nah, kemudian kita bisa mengolah di RapidMiner dengan menarik dataset yang tadi sudah kita import ke desain. Sini kita tarik saja. Kemudian kita bisa lihat datasetnya dulu. Kita lihat. Nah, datasetnya sudah kita cek apakah aman. Nah, kalau aman, kita tinggal lanjutkan ke proses pengolahan data selanjutnya. Kembali ke desain, kita hapus. Nah, di sini kita menggunakan namanya split data. Nah, gunanya split data ini adalah membagi dataset menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Nah, kita tinggal sambungkan aja. Nah, di sini ada rasio. Rasio yang kita gunakan adalah 80/20. Di sini kita bisa tuliskan aja 0,8 dan 0,2. Kemudian kita oke. Kemudian kita lanjutkan dengan penerapan modelnya. Kita ingin menggunakan model yaitu Naive-Bayes. Kita tinggal cari. Kemudian kita tarik. Lalu kita sambungkan. Kemudian kita juga membutuhkan namanya apply model, yaitu untuk menerapkan data yang telah dilatih pada data training, pada data testing. Kemudian kita tarik, kemudian kita sambungkan. Nah, di sini kita juga ingin mengetahui berapa sih akurasi dari pengolahan data metode Naive-Bayes ini. Kita gunakan namanya performance. Nah, kita tinggal cari performance yang classification. Kita tarik. Nah, sini kita bisa sambungkan saja. Ini kita sambungkan juga modelnya. Kemudian kita tinggal run. Nah, di sini kita mendapatkan 3 hasil, yaitu simple distribution, example set, dan performance vector. Nah, di performance vector ini kita mendapatkan tabel yaitu confusion matrix, di mana kita bisa melihat akurasinya yaitu 93,33%. Kemudian kita ke example set, di mana kita bisa melihat di sini adalah data uji yang tadi dites. Bisa kita lihat di sini terdapat status data uji dan prediction dari data model. Kemudian di sini juga ada namanya simple distribution. Di sini kita bisa melihat status aman, bahaya dan sedang. Itu berapa sih probabilitasnya? Nah, di sini kita bisa lihat. Kemudian kita juga bisa melihat distribution table, di mana kita bisa melihat probabilitas dari setiap lokasinya. Di sini ada setiap lokasinya dan probabilitasnya. Kemudian kita di sini bisa melihat yaitu atribut jarak, yaitu parameternya adalah mean dan standar deviasi, kemudian diameter yaitu juga mean dan standar deviasi, kemudian tinggi juga mean dan standar deviasi. Mungkin cukup sampai sini pengolahan data di RapidMiner. Kita lanjut ke pengolahan data di Excel secara manual. Mungkin langsung saja ke perhitungan manual di Excel-nya. Nah, di sini kami sudah melakukan perhitungan. Jadi kami akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan kami dari awal hingga akhir. Nah, di sini kami sudah menempatkan dataset, yaitu yang sebanyak 228 data. Nah, kemudian kami membagi dataset ini menjadi 2 data, yaitu data training dan data uji. Nah, di manakah kami dapatkan data training dan data uji tersebut? Nah, data training dan data uji ini kami dapatkan dari RapidMiner. Jadi, dari split data ini kita lakukan ekspor. Nah, di sini terdapat data trainingnya dan kami lakukan ekspor. Nah, di sini kami lakukan ekspor untuk data training. Kemudian kami lakukan juga sama data testingnya dari RapidMiner. Kami lakukan ekspor. Nah, kemudian yang kami ekspor itu kami tempatkan di Excel ini dan kami taruh di sini, yaitu data trainingnya 80% sebanyak 183 data, dan data ujinya yaitu 20% sebanyak 45 data. Kemudian ada data training per statusnya. Jadi di sini data trainingnya sebanyak 183 data ini ada sebanyak aman 170 data, sedang 8 data, dan bahaya ada 5 data. Kemudian lanjut ke perhitungan data training. Nah, di perhitungan data training ini kami menempatkan yaitu data training, datasetnya di sini.
kemudian kami lakukan sortir. Nah, sortir yaitu filter yang berguna untuk melakukan sortir pada status agar mempermudah kami dalam mencari datanya. Contohnya seperti mencari data sedang, jadi otomatis akan tersortir. Kemudian kami selanjutnya melakukan perhitungan untuk mencari mean atau rata-rata. Nah, kami menggunakan acuan teori pada gambar ini. Nah, dari gambar ini kami dapat menentukan rumus menggunakan yaitu average if. Nah, jadi average ini digunakan untuk mencari rata-rata pada setiap status, yaitu aman, sedang, bahaya dari setiap atribut, jarak, diameter, dan tinggi. Jadi, contohnya seperti eh, rata-rata jarak pada status aman, status sedang, dan status bahaya. Kemudian kami juga mencari rata-rata dari setiap keseluruhan atribut, yaitu atribut jarak, diameter, dan tinggi, yaitu yang ini. Kemudian setelah kami melakukan pencarian rata-rata atau mean, kami juga mencari standar deviasi. Nah, teori yang kami gunakan yaitu pada gambar ini, sehingga menentukan acuan kami dalam menentukan rumus menggunakan STDIV S if. Nah, jadi kami menentukan standar deviasi dari setiap atribut pada setiap status. Jadi eh, atribut jarak, standar deviasi atribut jarak dengan status aman, sedang, bahaya, seperti itu. Kemudian kami juga mencari standar deviasi eh, secara keseluruhan pada setiap atribut, yaitu dengan mencari yang ini, menggunakan sama, STDIV.S. Kemudian kami juga mencari probabilitas status. Jadi, kami mencari probabilitas dari setiap statusnya, yaitu aman, sedang, bahaya. Nah, di sini kami menggunakan teori pada gambar ini. Jadi, kami mendapatkan acuan rumus Excel dengan menggunakan CONTIF. Nah, di sini setelah kami gunakan rumus tersebut, kami dapatkan nilainya. Nah, nilai tersebut harus bernilai 1, sehingga bahwa probabilitas ini valid karena total dari semua status nilai ini adalah 1, menggunakan rumus sum. Kemudian kami juga mencari probabilitas setiap lokasinya. Nah, probabilitas setiap lokasi ini kami cari menggunakan rumus itu sama, kontif, tapi di sini kami jarinya setiap daerah. Jadi setiap daerah itu berapa sih probabilitasnya dari setiap status. Contohnya seperti Jalan Pamularsi, probabilitasnya itu berapa sih untuk status aman, sedang, dan bahaya. Nah, kami temukan eh, probabilitas dari setiap lokasi atau daerah tersebut. Nah, setelah kami jumlahkan, kami bandingkan dengan probabilitas status, hasilnya sama, bahwa perhitungan probabilitas di lokasi dan status itu sama, berarti perhitungan di probabilitas lokasi ini benar, karena sesuai. Dan hasilnya pun 1, berarti probabilitas ini valid. Kemudian kami juga melakukan sampel data uji. Jadi, kami menggunakan namanya distribusi Gaussian. Nah, distribusi Gaussian ini menggunakan teori yang ini. Nah, teori ini menentukan rumus kami dalam menentukan distribusi Gaussian. Nah, dari distribusi Gaussian ini kami bisa mendapatkan prediksinya apa. Nah, dari sini kita bisa lihat rumusnya yaitu menggunakan 1:SQRT dan seterusnya. Nah, dari rumus ini akan menghasilkan nilai 3 ini. Nah, dari nilai 3 ini, max-nya adalah yang tinggi adalah nilai berapa. Nah, dari nilai yang paling tinggi ini akan menentukan prediksinya. Dan kita lihat yang paling tinggi adalah 0,004768. Nah, 4768 itu adalah aman. Berarti prediksi dari data ini adalah aman. Berarti sesuai dengan statusnya. Nah, tapi kita memiliki namanya data uji sebanyak 20%, yaitu 45 data. Maka kami akan melakukan prediksi data tersebut. Nah, prediksi data tersebut ada di selanjutnya. Nah, di sini kami melakukan prediksi sebanyak data uji, yaitu 20%, yaitu sebanyak 45 data.
Nah, di sini kami melakukan sama seperti sampel tadi, kami mencari eh, prediksi menggunakan distribusi Gaussian. Di sini akan dilakukan perhitungan distribusi Gaussian dan akan menghasilkan nilai ini, tiga ini, dan nilai dari ketiga ini, manakah yang paling tinggi, dan yang mana yang paling tinggi ini akan menjadi prediksinya. Nah, seperti 4768, berarti dia adalah aman. Kemudian kita bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, ada dataset yang dimana statusnya sebenarnya sedang, tapi diprediksi oleh distribusi Gaussian ini adalah prediksi aman. Karena nilai yang didapatkan dari ketiga ini adalah yang paling tinggi adalah 0,996 yang dimana berarti di sini adalah prediksinya aman. Nah, contohnya lagi di sini adalah sedang. Eh, di sini datanya adalah statusnya sedang. Dan dari nilai distribusi Gaussian-nya mendapatkan nilai ketiga ini yang paling tinggi adalah 0,050. Di mana 0,050 adalah sedang, berarti prediksinya sedang. Berarti status ini sama dengan prediksinya. Kemudian kami melakukan data hasil prediksi. Nah, dari prediksi data uji yang sebanyak 20% tersebut, yaitu 45 data, kami sandingkan dengan data hasil aktual status, di mana di sini ada aktualnya atau status yang eh, aktual dan hasil prediksi statusnya berdasarkan distribusi Gaussian. Nah, yang didapatkan di sini adalah confusion matrix, di mana akurasinya 93,33%. Nah, 93,33% ini sama dengan perhitungan yang ada di Rapid Miner tadi. Berarti perhitungan sama dengan seperti di Rapid Miner akurasinya. Kemudian di sini kita bisa lihat confusion matrixnya, di mana di sini aman ada 41, sedang ada 1, dan bahaya ada 0. Nah, di sini kita bisa juga lihat berapa sih nilai recall dari setiap status. Di sini ada 97,62% untuk status aman, 50% untuk sedang, dan 0% untuk bahaya. Dengan keseluruhan recall yaitu 49,21%. Kemudian di sini kita bisa juga lihat presisi dari data tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat status aman presisinya yaitu 95,35% dan sedang ada 50%, bahaya 0% dengan presisinya yaitu 48,45%. Mungkin cukup sekian eh, penjelasan dari perhitungan manual dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.